Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyaksikan video daripada Hasan Nasbi ya, yang sangat piawai di dalam memberikan penjelasan-penjelasan tentang Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta jawaban-jawaban yang sangat piawai dengan penjelasan-penjelasannya terkait kebencian-kebencian yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo beserta keluarga. Mari kita saksikan videonya sampai dengan selesai. Sebenarnya kalau kita bicara soal Gibran itu udah selesai. Ketika kita sudah menyelesaikan Pilpres, dia sudah terpilih menjadi wakil. Sudah wakil presiden terpilih. Nah kemudian menyangkut Kaisang misalnya, itu juga sudah selesai sebenarnya. Karena kan dia tidak mencalonkan baik di Jawa Tengah ataupun DKI sebagai gubernur atau calon wakil gubernur kan gitu. Sudah selesai sebenarnya. Nah, terus dicari lagi, wah ini ada private jet nih. Nah, private jet ini sebenarnya ya kalau saya menyebutnya hal biasa ya. Kenapa? Semua pejabat itu naik private jet kok. Iya. Saya kalau diajak kawan ya naik private jet kan biasa. Iya. Nah mungkin ini yang dimanfaatkan, dicari. Ya. Terus kalau orang lain itu nggak ada masalah. Iya. Tapi karena ini anak presiden bermasalah. Jadi masalah. Kita kan begini, kalau kita objektif ya. Iya. Saya kira siapapun menjadi presiden, itu pasti banyak orang yang menawarkan private jet kayak apa kayak namanya, ya kan? Tes misalnya kamu pakai ini ada Ferrari model terbaru keluar, ya kan? Itu kan banyak sekali. Saya kan pengalaman juga dekat dengan Ibu Mega misalnya, banyak yang menawarkan seperti itu. Dan kadang-kadang kalau ada kesempatan digunakan, kalau enggak ya tidak digunakan. Ya kan itu hal biasa. Ya, nah mungkin yang mau diangkat itu adalah persoalan foto-foto, selfie. Iya. Ya kan? Dan itu sebenarnya juga hak orang lah mau selfie atau enggak kan. Tapi memang sedang dicari. Sedang dicari di mana kan kelemahannya kan gitu. Ya. Nah muncul lagi soal apa Pufu Fafa. Yang di situ sebenarnya cerita lama ya. Kalaupun ada, itu kan isinya cerita lama bagaimana Gibran menilai Pak Prabowo pada masa lalu itu. Ya kan, kalau saya baca itu. Kan kita bicara apa adanya. Nah, cuman kan diangkat lagi. Itu kan biasa. Ya kan? Saya dengan Pak Surya Paloh aja udah lama tiba-tiba muncul lagi sekarang. Orang berpikir ini baru. Padahal itu udah cerita 2-3 tahun yang lalu. Iya. Muncul di TikTok, muncul di mana kan? Nah, itu biasalah. Nah, tapi walaupun ini biasa, karena menyangkut presiden, kan tidak bisa dianggap remeh gitu. Iya. Nah, tentu di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak kantor bagaimana mengantisipasi ini atau menjelaskan ini? Iya, mungkin agak panjang nih penjelasannya, karena pertanyaan abang juga panjang. Ya nggak apa-apa. Diborong semua tadi dalam satu pertanyaan. Tadi kan pengantar ya. Pertanyaan abang panjang ya. Jadi memang harus kita lihat memang ada, walaupun menurut saya itu nggak banyak bang. Ada tapi mungkin memang outspoken, ramai. Ramainya karena mereka saling bersaut-sautan. Dan saya lihat memang ingin sepertinya tidak rela kalau Pak Jokowi itu soft landing. Jadi ingin mencoba cari-cari celah supaya ini crash landing. Supaya ini juga nanti ada pertikaian antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, kalau soal ini bang, ini kalau ingin Pak Jokowi tidak soft landing, itu kan berarti juga sama artinya dengan ingin Pak Prabowo tidak soft juga take off-nya bang. Nah ini mereka walaupun mereka misalnya bilang ya kami nggak masalah dengan Pak Prabowo, kami punya masalah dengan Pak Jokowi. Enggak. Kalau yang seperti itu
Anda pengen Pak Jokowi tidak soft landing, maka Anda juga berarti ingin Pak Prabowo tidak soft take off-nya. Dan Pak Jokowi kan sebentar lagi selesai. Ya. Maksudnya by law Pak Jokowi sebentar lagi selesai. Itu 19 Oktober nanti Pak Jokowi sudah selesai. Tanggal 20 Oktober sudah pelantikan presiden. Boleh kita bilang sebulan lagi lah ya. Sebulan lagi, lebih Bang. seminggu lah Sebulan ya. lagi. Jadi aneh kalau ada ketidaksabaran itu menurut saya aneh sekali, Bang. Ya maksudnya ingin terlihat Pak Jokowi itu harus crash landing, harus bertikai dengan Pak Prabowo. Menurut saya ini ada niat-niat yang mungkin niatnya tidak baik untuk bangsa. Kalau payungnya itu. Kalau payungnya itu, kemudian dimunculkan banyak hal lah, dimunculkan banyak hal. Yang soal Mas Kaisang ini, Bang, saya nggak mau masuk dalam soal misalnya orang melihat perspektif hukumnya seperti apa. Yang ini sebenarnya nggak ditugaskan sama Pak Presiden, kepada kita nggak ditugaskan, tapi mungkin ada baiknya saya kasih perspektif lah, biar berimbang lah. Di antara berbagai kebencian yang dihambur-hamburkan beberapa minggu terakhir ini, saya mau kasih sebuah perspektif kepada masyarakat. Yang disorotkan pertama kali soal gaya hidup. Yang konteks ini, konteks private jet ini kan yang disorot soal gaya hidup. Kemudian dikaitkan dengan bahwa Mas Kaisang adalah anaknya presiden. Saya ingin ngasih statement pertama bahwa Mas Kaisang ini bukan pejabat publik. Ya, dan dia sudah dewasa, dia sudah punya hidup sendiri, sudah punya bisnis sendiri, dan dia bukan pejabat publik. Dalam waktu yang dalam tema yang sama, kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet, Bang. Saya nggak tahu kapan terakhir misalnya Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil. Karena dari media-media yang kita baca, misalnya dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, terus orang bilang Ibu Mega bukan pejabat publik, Kaisang juga bukan pejabat publik. Sama-sama ketua umum partai. Iya, Kaisang kan anak presiden, tapi Ibu Mega kan kalau misalnya di atas 5 tahun yang lalu ibunya Menko PMK, Bang. Iya kan? Kalau 5 tahun terakhir ibunya ketua DPR, kira-kira posisinya relatif mirip-mirip lah. Atau bahkan ada misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet. Pak Mahfud misalnya, dan beliau ngakui sendiri. Beliau ngakui sendiri sering naik private jet. Dan lebih sering naik private jetnya Pak Yusuf Kalla. Nah, atau misalnya kita bisa lihat yang lain-lain lah, tokoh-tokoh publik yang masih menjabat bahkan, Bang, yang naik private jet, tapi ketika itu nggak heboh, Bang. Makanya saya merasa ini kayak semacam trial by press terhadap Mas Kaisang. Karena soal kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk kemudian ketemu ini diglorifikasi. Tapi kalau mau fair, termasuk juga teman-teman media, kalau mau trial by press, untuk Mas Kaisang, libatkan juga dong yang lain, biar fair masyarakat melihatnya. Ini kalau hanya untuk Mas Kaisang kemudian mereka heboh, tapi untuk yang lain Ibu Mega, Pak Mahfud, Ibu Puan dan yang lain-lain mereka nggak ambil pusing mereka, Bang. Tapi untuk Kaisang tiba-tiba mereka begitu antusias, ada apa di situ? Ini kan pertanyaan nih, apakah sengaja melakukan trial by press? Atau trial by netizen untuk menyudutkan Mas Kaisang atau menyudutkan Pak Jokowi. Kalau urusan hukumnya serahkan aja ke penegak hukum, Bang. Iya kan, ini sama-sama nih statusnya. Bahkan ada orang yang sedang jadi pejabat publik kemudian naik private jet. Gitu. Tapi nggak dihebohkan. Bahkan khusus untuk Pak Mahfud itu para pendekar-pendekar anti korupsi meliuk-liuk jawabannya, Bang. Nggak ada yang lurus jawabannya satupun, Bang. Ya oke, ini gratifikasi, tapi ini apakah gratifikasi yang terlarang katanya? Loh, kok tiba-tiba kalau untuk Pak Mahfud kemudian ada meliuk-liuk seperti itu? Tapi kalau untuk Mas Kaisang mereka straight to the point, padahal Mas Kaisang bukan pejabat publik. Bahkan Pak Mahfud sendiri itu menjelaskan ada beberapa jenis gratifikasi kan? Iya, kenapa meliuk-liuk? Gitu. Kalau untuk Pak Mahfud boleh meliuk-liuk, untuk Mas Kaisang mereka straight to the point. Sementara yang pejabat publik adalah Pak Mahfud, Mas Kaisang bukan pejabat
pejabat publik. Nah, ini satu hal soal trial by press. Ya. Gitu. Ini jadi pertanyaan. Kesimpulannya itu mungkin gini. Kenapa Pak Mahfud boleh, Kaisang nggak boleh? Misalnya. Ini antara, kalau ini kan kita, di sana dia kan. Iya, saya nggak tahu lah Bang. Tapi kalau mau adil, buka dong semua. Iya, harusnya begitu. Ya kalau Anda mendesak Kaisang, desak juga yang lain ini. Bahkan yang lain ini lebih perlu didesak lebih dahulu. Kenapa? Kenapa pejabat publik? Iya. Saya nggak tahu Bang. Dewan Pengarah BRIN atau Dewan Pengarah BPIP itu pejabat publik nggak Bang? Publik lah, SK Presiden kok gimana? Ya maksudnya pejabat publik juga kan gitu. Iya. Jadi keadilan itu, Anda menuntut keadilan, buka dulu bahwa Anda juga adil sejak dalam pikiran gitu loh. Iya, iya. Adil nggak Anda sejak dalam pikiran soal kayak gitu. Terus soal gaya hidup Bang. Ini Abang boleh telepon Direktur TVRI kalau Abang mau jadi ini. Jadi kalau gaya hidup, misalnya ya ada tuduhan Mas Kaisang ini karena dia anak presiden dapat fasilitas private jet. Dapat fasilitas private jet buat pergi kemana-mana dan segala macam karena dia anak presiden. Tanggal 17 Agustus Bang, habis upacara di IKN, Mas Kaisang tuh ke Jakarta Bang. Dari sana terbang ke Jakarta karena tanggal 18 dia mau ke Amerika. Mau numpang pesawat teman ke Amerika. Ke Amerika. Ya. Mas Kaisang tuh naik pesawat kelas ekonomi Bang. Di dalam pesawat tuh di kelas bisnis tuh ada menteri, ada direktur TVRI, ada satu kepala badan lah, satu atau dua kepala badan. Ini yang direktur TVRI, teman kita nih, iya kan? Abang juga kenal nih, Iman Brotoseno, itu bolak-balik ke belakang Bang, nawarkan tukar kursi sama Mas Kaisang Bang. Saya sudah telepon dia dan dia bersedia kasih, kalau ditelepon dia bersedia bersaksi soal itu. Memang dia tawarkan kursi dia karena dia nggak enak Kaisang di belakang di kelas ekonomi. Yeah. Sementara ada menteri, ada direktur TVRI, ada kepala badan tuh di kelas bisnis. Mas Kaisang naik ekonomi Bang. Kalau gaya hidup bermewah-mewah dia nggak naik ekonomi Bang. Bisa private jet juga kan? Dan bisa telepon private jet, panggil private jet dong. Saya naik kelas ekonomi atau saya nggak dapat pesawat nih, jemput saya pakai private jet dong. Tapi itu kan nggak dilakukan. Ada saksinya. Ini nggak ngomong ngarang, ada saksinya. Boleh telepon Direktur TVRI, satu pesawat juga sama Pak Zulkifli Hasan, satu pesawat juga sama Kepala BSSN. Tanggal 17 Agustus 2024. Kan kalau bergaya hidup mewah, panggil aja private jetnya Bang. Kalau emang itu fasilitas buat anak presiden, atau gratifikasi buat anak presiden, apa susahnya telepon siapa yang punya private jet di Indonesia ini? Nggak mungkin mereka nggak datang jemput mereka. Pasti. Nah itulah memang. Tanggal 14 Agustus dari Medan mau ke Jakarta, naik Citylink Bang. Jam 9:30 malam naik Citylink Bang. Dan itu di mejanya bertumpuk berkas-berkas tanda tangan itu Bang. Berkas-berkas rekom pilkada Bang. Tanggal 14 Agustus pasti banyak yang jadi saksi juga waktu itu Bang. Buka aja manifestnya. Benar nggak gitu? Jadi gaya hidup nggak begitu Bang. Jadi kalau ke Amerika, ada teman yang mau ke Amerika ya Kaisangnya nebeng Bang. Artinya kalau nebeng ada orang itu di dalam pesawat dan dia memang mau ke Amerika. Kalau begitu kan apa susahnya telepon teman ini jemput dia ke Balikpapan Bang. Kalau benar ini fasilitas, ini enggak, memang dia mau pergi ke Amerika. Buka aja jadwal penerbangannya, dia singgah di berapa kota. Karena itu jadwalnya si yang punya pesawat. Karena Mas Kaisang rencananya mau berangkat ke Amerika itu tanggal 20 Agustus. 20 Agustus. Tapi karena ada teman yang mau berangkat tanggal 18, teman ini nawarkan, ya dia naik tanggal 18. Artinya bukan teman ini yang menyesuaikan jadwalnya Kaisang. Tapi Kaisang menyesuaikan jadwal kawan ini. Dan kalau kita hitung-hitung berhemat ini kan berhemat Bang. Karena kalau dia berangkat tanggal 20 pasti naik kelas bisnis kan. Misalnya seperti itu. Jadi menurut saya perspektifnya harus dibalik. Perspektifnya harus fair yang kayak gitu-gitu. Memang mungkin karena trial by netizen dan trial by pers ini sudah terlalu dalam. Sampai melebar kemana-mana. Bahkan sampai soal fisik yang menurut saya itu mungkin nggak fair sama sekali Bang. Soal sesuatu di badan terhadap istrinya Mas Kaisang itu nggak fair sama sekali dan ya saya yakin itu nggak benar Bang.
tapi itu kemudian dihambur-hamburkan kebencian itu. Nah buat saya memang ini nggak sehat sama sekali. Dan ini bersumber dari mana? Bersumber dari kebencian. Kenapa saya menanggapi ini, Bang? Kenapa saya menanggapi? Karena ini bagian dari target yang kita tetapkan di kantor komunikasi presidenan. Karena musuh kita itu DFK namanya, Bang. Disinformasi, fitnah, kebencian. Itu musuh kita, Bang. Musuh kita bukan DFK kritik, ya? DFK. Kebetulan mobil saya belakangnya DFK tuh. Harus ganti kayaknya tuh, Bang. Karena itu musuh kita, Bang. Karena yang menghancurkan negara itu DFK, Bang. Bukan kritik. Kita nggak ada masalah sama kritik. Kita nggak ada masalah dengan pro kontra. Tapi kalau disinformasi, fitnah, kebencian, ini menghancurkan bangsa, Bang. Menghancurkan bangsa di mana-mana, Bang. Di Inggris itu rusuh berminggu-minggu gara-gara DFK, Bang. Ada orang yang di step, ditikam, terus kemudian ada orang yang dari resort di Ayanapa, Cyprus, kemudian posting di media sosial, ya, oh ini penikaman ini imigran Muslim nih yang bikin. Rusuh berminggu-minggu. Ya, ada orang yang kelompok radikal begitu, sebelum dia naik pesawat dia nge-tweet, ya oke. Kalau Perdana Menteri Inggris menunjukkan bahwa mereka anti Israel katanya, ya udah biar dia tahu rasa nih kita. Habis dia posting begitu dia terbang dia ke luar negeri. Disinformasi, fitnah, kebencian, rusuh negaranya berminggu-minggu. Nah, ini modusnya menurut saya kalau kritik bisa dijawab. Tapi bayangkan menurut saya, kenapa misalnya terus orang nanya kenapa nggak keluar klarifikasi? Itu kondisi istri hamil 7 bulan, 8 bulan dapat bully sebegitu kasar yang sudah nggak ada pikiran sama sekali lagi itu, nggak ada sisa-sisa kemanusiaan sama sekali itu, terus kemudian mereka butuh menenangkan diri. Ya, mereka butuh untuk menenangkan diri. Jadi menurut saya yang kayak begini-begini itu ya memang harus disampaikan kepada masyarakat untuk masyarakat bisa melihat sudut pandang lain, Bang. Kenapa akhirnya menurut saya juga Abang bertanya seperti ini, akhirnya saya sampaikan. Saya udah tahu fakta ini mungkin 3 minggu yang lalu. Maksudnya, tapi buat saya sebenarnya kantor komunikasi kepresidenan tidak secara langsung punya tanggung jawab untuk ini. Tapi karena ini sudah menyangkut masalah berbangsa dan bernegara menurut saya, dan DFK ini adalah musuh kita semua. Nah menurut saya ini saya harus sampaikan ini dengan sejelas-jelasnya. Menjadi kewajiban. Enggak pun sebagai kepala kantor, sebagai manusia kita punya kewajiban untuk meluruskan informasi ini, Pak. Gitu. Dan itu sudah sering kita lakukan ya. Nah kalau yang itu tuh apa itu, Bang, untuk mengungkit-ungkit masa lalu kemudian seolah-olah itu harus, ini kan yang dimaksud untuk mengangkat ini kan supaya maksudnya Fufu Fafa ini dituduhkan adalah Gibran. Padahal mungkin hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufu Fafa sebenarnya. Dan saya juga nggak mau tahu itu siapa Fufu Fafa, Bang. Tapi dituduhkan ke Gibran dengan harapan pecah kongsi yang tadi itu, Bang. Pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa, Bang. Betul. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa, Bang, karena nggak penting. Fufu Fafa, akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014, 2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwasangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Dan berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan cara seperti ini, menurut saya kesalahan besar. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini, Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa.
nggak lebih bersih, nggak lebih baik kata-katanya, bahkan mungkin lebih jorok, ya, lebih buruk kata-katanya dibandingkan Lebih brutal. akun Fufu Fafa. Ya. Fufu Fafa ini entah siapapun itu mungkin sekarang udah jadi orang baik, Bang. Karena mungkin sudah berhenti 5 tahun lalu, sudah berhenti 10 tahun yang lalu. Saya diundang juga tuh sama Pupu Papa itu. Iya. Iya. Ya, mungkin sudah selesai dia. Iya. Dengan segala macam gejolak mungkin di masa lalu itu dia sudah selesai, Bang. Nah, orang yang komentaran ini hari ini pun belum selesai dia, Bang. masih begitu aja gitu. Masih begitu. Jadi menurut saya mengungkit-ungkit masa lalu itu, kenapa saya nggak mau komentar banyak soal itu. Ini kalau dibahas apa untungnya buat bangsa, Bang? Kalau misalnya nggak kita bahas, ruginya buat negara apa? Bahkan mungkin sebaliknya, kalau dibahas rugi buat bangsa, nggak dibahas malah untung buat Bangsa. bangsa. Kalau ngungkit-ngungkit masa lalu, Bang, siapa, Bang, yang turun dari surga kemudian terbilang, saya bisa jadi calon ini, calon itu, kemudian saya nggak punya dosa? Ada nggak? Kan nggak ada. Kira-kira kalau ngungkit masa lalu, Umar bin Khattab layak jadi Amirul Mukminin nggak, Bang? Dong. Hah? Banyak sekali masalah ya. Kalau ngungkit-ngungkit masa lalu. Iya, iya. Kalau ngungkit-ngungkit masa lalu, Khalid bin Walid layak jadi panglima perang Islam nggak? Kalau ngungkit-ngungkit masa lalu. Jadi saya sekarang merasa kebencian ini karena sudah dipelihara lama sekali. Ya, kemudian ini kan kebencian buat siapapun nih. Tapi ditumpuk-tumpuk di dalam hati terus-menerus. Begitu ada hal kecil yang bisa menyulut kebencian itu, kebakar kebencian itu. Iya, iya. Orangnya menurut saya nggak banyak. Tapi memang ramai suaranya tuh ramai. Suaranya tuh hiruk pikuk gitu loh. Suaranya tuh hiruk pikuk. Jadi, nah ini PR memang. PR juga buat kantor komunikasi kepresidenan nanti yang harus, ya ini Gozul Fikri nih, Bang. Perang pemikiran juga nih. Ada orang yang suka dengan DFK ini, Bang. Ada orang yang sadar bahwa DFK ini merusak bangsa. Nah, kita adu banyak nanti nih, Bang. Mana yang akan lebih banyak? Penggemar DFK ini yang lebih banyak atau orang yang ingin bangsa ini lebih baik yang lebih banyak nanti? Karena kalau kritik itu, Bang, pahit memang, Bang, tapi buat kita kayak jamu. Memperluas sudut pandang kita, bikin kita lebih sehat. Pro kontra itu menguji ide dan gagasan kita supaya bisa jadi lebih baik. Itu kan dialektika, Bang. Tesis, antitesis, kemudian jadi sintesis. Kalau ini apa, Bang? DFK ini hasilnya apa? Bukan bagian dari dialektika juga. Iya, kemunduran. Yang udah pasti kemunduran. Yang pasti kemunduran. Apa hasilnya buat bangsa gitu. Nah, kritik itu pahit tapi sehat. DFK itu manis mungkin tuh, Bang. Orang banyak yang suka. Iya. Iya kan, candu. Tapi kan toksik, Bang, beracun buat bangsa. Kalau sudah beracun itu kan pasti rusak bangsanya lama-lama. Nah, kalau kita biarkan terus-menerus, sampai kapan bangsa kita bertahan? Banyak negara sekarang sudah nggak terdamaikan lagi, Bang. Ya. Maksudnya negara kampiun demokrasi aja, jurang pemisah itu mungkin sudah nggak ada jembatan lagi di antara mereka itu. Saking begitu lamanya kebencian dipelihara. Saking begitu lamanya mungkin disinformasi mereka biarkan saja. Fitnah mereka biarkan saja. Dan berdalih itu kebebasan berpendapat. Enggak. Fitnah, disinformasi, kebencian itu bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Itu Anda sedang merusak bangsa kalau kayak gitu. Tapi memang mereka menikmati itu. Dan itulah, karena mungkin perlu dicek juga ya secara psikologis ya. Kalau DFK itu kan bisa jadi satu penyakit juga. Ya, kalau artinya kalau di dalam agama fitnah itu kan ibaratnya sama Memakan dengan bangkai teman sendiri. Itu bukan, itu kalau memakan teman sendiri gibah. Oh, gibah. Nah, Ini fitnah. Ini fitnah plus gibah, Bang. Aduh, lebih berat lagi, ya kan? Jadi kalau gibah itu justru menceritakan sesuatu yang memang dilakukan oleh orang itu. Memang dilakukan. Tapi dosanya lebih besar. Memakan bangkai teman sendiri. Lebih besar. Kalau fitnah itu tidak dilakukan. Ya kan, tidak dilakukan oleh
Kalau yang memakan kayu seperti api membakar kayu bakar itu apa, Bang? Itu iri. Oh, itu iri. Iri dengki. Nah, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam agama ini yang luar biasa ini. Itu iri dengki. Makanya orang iri itu sebenarnya dia menuding jari telunjuknya ke orang lain, 4 jari menunjuk dirinya sendiri kan. Itu. Saya kan pernah muda juga, Bang. Dan menurut saya ketika muda itu entah apa-apa yang kita tulis di media sosial kita, Bang. Mau di Twitter, mau di Instagram, mungkin dulu ada Pet, ada Facebook, ada Friendster dulu. Kalau kita merefleksikan diri, malu kita, Bang. Sampai suatu saat guru saya bilang itu, Bang. Kalau yang dalam bahasa Arabnya itu awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awal dari kebencian itu kegilaan, Bang. Iya. Betul. Dan akhirnya itu sampai pada penyesalan. Itu kalau saya renung-renungkan ya dalam itu. Jadi begini, kalau orang yang tadi kita berangkat dari orang yang punya rasa benci, iri dan dengki itu ya. Dia semakin orang yang dia benci, semakin sukses, dia makin sakit. Nah, Ya itu beracun kan, Bang? Ya kan? Sakit juga badannya. Sakit. Dia membunuh dirinya sendiri. Ya beracun kan. Makanya disebut dia sebagai orang yang mazlum. Menyakiti dirinya sendiri. Iya. Dia menzalimi orang, zolim, tapi Dia yang sakit. Dia mazlum. Dia yang sakit. Nah, dia sakit menyakiti dirinya sendiri. Iya kan? Iya. Karena itu semakin sakit dia, semakin orang yang dia benci itu, dia iri itu sukses. Iya. Wah, ini makin pusing dia. Akhirnya cari jalan lagi mempengaruhi yang lain. Iya. Ya misalnya beginilah, tidak suka sama Jokowi, ya kan? Oke. Pak Jokowi terus dijelek-jelekan, dipojokkan, dijelekan. Tapi Pak Jokowi presiden 2 periode. 2 periode. Sementara yang ini tidak jadi apa-apa, ia tambah sakit, Bang. Tambah sakit. Kedua, habis itu kok anaknya lagi, ya kan? Tambah sakit lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau saya jadi Gibran, kalau memang bisa ya besok beli naik private jet yang lebih mahal lagi. Tapi bukan gaya hidup mereka. Nggak, misalnya gitu. kalau mau sekedar ya artinya menunjukkan ya. Ya, tapi itu kan juga di level Mas Gibran kan sampai hari ini sudah levelnya negarawan kan. Iya. Dia wakil presiden. Bukan Gibran, maksud saya Kaisang. Nah, Kaisang juga harus naik level jadi negarawan kan, Bang? Iya. Ketua umum partai ya. Ketua umum partai gitu. Jadi bukan memang untuk membalas-balas. Jadi orang-orang ini memang nggak usah ditanggapi. Iya. Menurut saya sudah tepat ya. Misalnya Mas Kaisang tidak mau menanggapi itu karena dia juga harus menjaga istrinya yang ikut-ikutan dibully dengan sangat kasar oleh netizen. Ceritanya kita tahu. Yang tahu cerita ini nggak cuma satu orang. Ceritanya kita tahu banyak ya kayak gitu. Tapi setelah makin kesini menurut saya nuansanya itu insinuasi, nuansanya itu disinformasi, fitnah dan kebencian. Nah ini sudah sampai di titik ini, menurut ini KPI-nya kita ini. Salah satu yang harus kita hadapi, harus kita atasi. Tapi memang Bang nggak bisa dilawan dengan kemarahan juga Bang. Karena kita dengan saudara-saudara kita yang lagi berada di posisi itu, ketika kita lawan dengan kemarahan juga mereka makin menutup diri. Jadi memang harus kita sampaikan baik-baik. Walaupun prosesnya pasti panjang Bang. Proses dakwah itu kan nggak singkat dan nggak sederhana, dan itu pasti panjangnya itu butuh kesabaran. Tapi kan saya melihat begini ya. Ini sebenarnya berangkat dari kekalahan dalam Pilpres, kan gitu. Nah kalau kita lihat dari sisi pendukung Ganjar, ini kan udah mulai kayaknya agak tenang. Ya, tidak lagi banyak. Biasanya kan dulu mengomentari hal-hal seperti ini paling depan kan. Nah, sekarang ini saya melihat ini para pendukung Anies ini. Ada juga sih pendukung Ganjar seperti Pak Mahfud MD kan. Nah, jadi kita sedih juga ini kan para profesor, sekolah tinggi-tinggi ya kan. Kenapa nggak bisa ngomong yang lebih sehat, lebih rasional ya. Apalagi sudah pernah bekerja sama di dalam kabinet. Ya, harusnya kan itu kan gini, kebaikan orang itu kan. Jadi saya suka cerita itu tentang Luqmanul Hakim.
Jadi Luqmanul Hakim itu adalah satu-satunya orang yang dia bukan nabi, tapi ada satu surat di dalam Quran itu surat Luqman. Luqman khusus buat dia. Nah, karena ada juga riwayat mengatakan Luqman ini diminta menjadi nabi nggak mau, makanya digantikan oleh Daud. Ya kan, dia merasa nggak cocok dia jadi nabi. Gitu. Iya. Jadi tinggi sekali makamnya ini kan, kalau di dalam dunia spiritual ya. Nah, dia selalu bilang, pertama kita harus ingat kepada mati dan takutlah kepada Tuhan kan gitu. Dan yang kedua dia bilang, lupakanlah kebaikan kamu kepada orang dan kamu ingatlah kebaikan orang kepada kamu. Nah, ini Pak Mahfud ini bertentangan dengan Luqman ini. Ya. Saya mungkin yang soal politik praktisnya nggak mau komentar ya Bang. Ya. Tapi saya concern begini Bang. Pak Jokowi itu selama 10 tahun masa pemerintahnya mungkin 9 tahun bersama pihak yang sama. Kan kira-kira begitu Bang. Ya. Selama 10 tahun pemerintahan beliau, 9 tahun tuh betul-betul bersama pihak yang sama. Nah kemudian mungkin 1 tahun terakhir ada berbeda jalan dengan beberapa pihak yang kemarin sama-sama selama 9 tahun yang lalu. Tapi hasil yang kita capai hari ini Bang, itu hasil kebersamaan yang panjang itu. Nggak bisa semua, kalau yang baik-baik diklaim bersama, kalau yang jelek salah Pak Jokowi sendiri. Iya. Ya itu yang saya sebutkan, mereka-mereka adalah bagian dari pemerintahan bersama Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Iya. Orang-orang yang sekarang seolah-olah menjadi pahlawan kemudian bilang ini salahnya Pak Jokowi, ini tanggung jawab. Enggak, tanggung jawab sama-sama lah. Iya. Masa 9 tahun bersama-sama Pak Jokowi terus kemudian yang 9 tahun bersama mereka bagus semua, kemudian 1 tahun terakhir aja yang jelek, kan nggak begitu. Kalau 10 tahun ini bagus ya berbagi bagusnya sama-sama. Kalau 10 tahun ini menurut mereka jelek ya mereka ikut bagian dari yang jelek itu. Sesederhana itu sebenarnya. Seolah-olah mereka tidak ikut bertanggung jawab. Nah, Nah gitu. Dan ini kita mengharapkan kepada kaum milenial, ya Gen Z misalnya, netizen, ya kawan-kawan adik-adik mahasiswa misalnya, harus mengerti cara berpikir seperti ini, ya kan? Jangan melihat orang itu di ujung, lihatlah bagaimana proses dia sebelumnya. Gitu. Nah jadi kan kalau kita lihat proses dia sebelumnya bersama-sama tadi kan 10 tahun bersama. Di ujungnya 2 bulan terakhir dia merasa paling benar, terus Pak Jokowi yang paling salah. Iya kan, gitu. Jadi saya ngerasa fairness itu sekarang yang kurang Bang. Kalau menimbang-nimbang pemimpin ini Bang, kalau saya lihat dari perjalanan Bung Karno sampai Pak Jokowi, semua pemimpin kita ini kalau ditimbang-timbang Bang, kekurangan dan kebaikannya pasti jauh lebih banyak kebaikannya. Ya. Bukan berarti nggak ada kekurangan. Semua presiden ada kekurangan. Ya. Di titik kelemahan mereka masing-masing lah. Bung Karno juga bukan yang nggak ada kelemahan, tapi kalau ditimbang-timbang lebih kalau banyak dicari-cari. Kalau dicari-cari kan ketemu. Pasti ada. Bung Karno dicari-cari ketemu, mudah sekali menemukannya, nggak perlu dicari-cari, ketemu di depan mata. Tapi kalau ditimbang kebaikannya lebih banyak. Pak Harto juga begitu. Ya. Kalau ditimbang-timbang kebaikannya, ya kita sampai di sini hari ini kan berkat jasa beliau juga. Begitu juga presiden-presiden yang lain, Ibu Mega, Pak SBY, Gus Dur, Pak Jokowi apalagi 10 tahun. Iya. Kalau ditimbang-timbang pasti lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Nah masalahnya kita kalau sudah nggak suka, tiba-tiba hitam semua dunia Bang. Hitam semua dunia, ini orang salah semua. Begitu kita bisa jalan, ini orang hitam jadinya. Sudah nggak ada lagi titik cahaya itu. Padahal hitamnya yang cuma setitik Bang. Jadi kita memenjara diri kita dalam kebencian. Nah itu yang saya bilang Bang. Yang harus kita hadapi itu, yang harus kita atasi itu DFK tadi itu. Kebencian itu menutup mata kita dari objektivitas. Sehingga sekali aja titik hitam, buat kita dunia sudah gelap. Padahal itu yang paling bahaya kan. Itu. Awal mulanya kan DFK itu kan titik hitam kecil. Titik hitam kecil. Karena kebiasaan terbiasa melakukan DFK, akhirnya menjadi membesar. Besar. Setelah membesar dia menjadi karakter. Menjadi karakter jadi. Itu dinasehatin oleh ulama yang sehebat apapun udah nggak bisa lagi. Nah. Karena udah jadi karakter. Nah sebelum sampai ke sana kita harus mitigasi Bang. Kalau itu jadi apa Bang? Jadi kebiasaan kita, tradisi kita, mungkin
kita akan menyusul bangsa-bangsa yang hancur gara-gara kebencian. Ya, Kan nggak sedikit contoh bangsa yang hancur gara-gara kebencian. betul. Gitu. Terus masa kita nggak mau belajar dari itu gitu? Kita nggak mau belajar dari itu. Ya, bisa ketinggalan dari Bangladesh, dari Laos, dari Myanmar kita bisa nih. ketinggalan kita dari banyak negara. Iya. Sementara window kita untuk jadi negara maju itu mungkin cuma 13-15 tahun. Sementara mengatasi ini saja yang sudah terjadi ini, itu mungkin juga sepanjang itu juga waktu yang kita butuhkan untuk mengatasi DFK ini. Gitu. Iya, iya. Mereka harus belajar dari anak-anak PSSI yang sekarang lagi menanjak sekali ya. Iya. Prestasinya luar biasa. Jadi orang-orang yang DFK ini belajarlah dari pemain bola kita ya. Mereka tidak pernah berpikir. Atau objektif bang, sehingga kalau sudah mulai objektif itu kan kita punya perasaan bang, layak nggak kita menyampaikan hal ini. Kalau ada juga teman kita yang melakukan itu kita tutup mata, tapi kalau orang lain kita hajar habis-habisan, Ya. nah, itu kan nggak objektif namanya. Nah itu kalau dalam teologi Islam disebut kaum khawarid. Nah, apa itu? Ya kaum khawarid itu. Kaum khawarid itu pokoknya semua yang dari di luar kelompok kita salah. Tetapi apapun dalam kelompok kita Iya. salah pun harus kita anggap benar. Iya, iya. Nah, itu teologi khawarid itu seperti itu. Ah. Makanya mereka paling gampang membunuh orang. Oh iya, Membunuh. salah semua. Walaupun mereka hafal Al-Quran, hafal hadis, Ya, tapi salah sedikit orang harus, oh itu khawarij. karena hitam putih. Karena hitam putih. Itulah yang membunuh Utsman bin Affan, Iya, iya, iya. Khalifah ketiga. Iya. Itu juga yang membunuh Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Iya, iya, iya. Iya. Gitu dan seterusnya. Betul. Ya begitulah sejarahnya. Bang. Begitulah. Dan Jadi kalau kita kan nggak mau terperangkap dalam sejarah yang sama kan. ya Gitu. harusnya kita memahami. Harus memahami itu. Sejarah itu buat dipelajari bang, bukan buat dihafal-hafal. Bang. Apalagi hanya sekedar Apalagi mau diutarakan. ditiru-tiru ya. Iya. Kalau dihafal-hafal itu kayak burung beo aja kita bang. Kutipan banyak, ya kan. Mengulang-ulang isi buku. Ya. Itu kayak burung beo tapi nggak masuk ke dalam hati bang. Yang penting catatan kakinya banyak. Catatan kakinya Footnote-nya banyak. Footnote-nya banyak. Jadi bukan begitu. Jadi sejarah itu untuk dimasukkan nggak cuma ke dalam kepala bang. Iya. Kalau cuma dimasukkan ke dalam kepala itu kita masih kayak burung beo itu bang, mengulang-ulang omongan orang itu. Harus masuk dalam hati. Ya. Gitu. Oke, saya kira ini sudah cukup jelas ya apa yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden ya Hasan Nasbi. Tapi tadi belum sempat menjelaskan Apa itu, program kantor komunikasi Presiden ini kemana ini arahnya? Nah, kalau kita itu sekarang fokus sampai Oktober tuh menyiapkan organisasi bang. Jadi supaya kantor ini ready to use. Ketika Pak Prabowo nanti dilantik, kantor ini sudah siap untuk digunakan. Walaupun di Kepresnya ditandatangani oleh Pak Jokowi hari ini, Ya. tapi Pak Jokowi sebagai pengguna kantor ini kan nggak lama bang, dan pasti nggak optimal. Ya, ya. Dan memang Pak Jokowi sudah sadar itu, maksudnya ditetapkan bulan Agustus kan Pak Jokowi sebagai user nanti nggak akan optimal menggunakan kantor kita. Yang akan optimal menggunakan kantor kita adalah nanti Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah ini saya ngerasa indahnya tuh di situ bang. Presiden sebelumnya menyiapkan sesuatu untuk dipakai oleh presiden sesudahnya. Ini benchmark bang. Benchmark transisi itu seperti itu. Sama ketika Pak Jokowi mengeluarkan Perpres soal Badan Gizi Nasional, penggunanya nanti bukan Pak Jokowi, penggunanya nanti Pak Prabowo. Nah, kantor PCO ini nanti yang akan jadi garda terdepan bang, dalam menyampaikan hal-hal baik yang sudah dilakukan pemerintah. Kan pekerjaan-pekerjaan pemerintah ini harus disampaikan ke publik ya, biar masyarakat juga tahu bang, pemerintah mengerjakan ini, progresnya sudah sampai di sini, yang dapat manfaat segini banyaknya, gitu, dan masyarakat bisa lihat di sini, gitu. Tapi kalau ada masalah di lapangan, masyarakat kasih feedback, kritik. Buat kita kritik itu justru harus ada, sehat lah kritik itu. Tapi bukan kemudian misalnya nanti tiba-tiba ada makan bergizi gratis di satu sekolah. Ada masalah, terus tiba-tiba orang dengan penuh kebencian bilang bikin judul program makan bergizi gratis gagal, padahal masalahnya ada di satu, masalahnya pun harus diselidiki kenapa ada masalah di situ, misalnya seperti itu. Jadi itu bedanya bang, kritik dengan kebencian tuh gitu. Nah kita nanti akan menjebatani lah bang,
menjebatani teman-teman media yang haus informasi. Kan mereka butuh informasi kan, dan tidak selalu mereka ketemu dengan presiden, karena presiden banyak sekali urusannya. Nah ini menjebatani nanti Bang, kebutuhan teman-teman dapat informasi yang akurat, karena kita punya kantor nih, kantor yang bisa mengumpulkan beragam informasi, sehingga nanti teman-teman media juga bisa tahu lebih awal lah informasi-informasi yang mereka inginkan. Karena kalau langsung nanya sama presiden pun kan Bang, belum tentu langsung siap dan tahu semuanya kan. Kan kebijakan, polisi, program ada di kementerian-kementerian. Untuk nyampe ke presiden kan mungkin lewat rapat kabinet. Dan nggak mungkin rapat kabinet tiap hari kan gitu. Nah kita tuh menjebatani itulah Bang. Menjebatani keinginan tahu teman-teman supaya bisa tersedia informasi soal program-program pemerintah lebih awal. Bisa lebih cepat. Tapi bukan informasi yang prematur Bang. Ada yang baru rencana kemudian sudah ditanyakan nanti kan. Nah itu biasanya nggak kita jawab tuh Bang. harus konklusif dulu. Begitu juga nanti presiden kita usulkan nanti untuk kalau ada press briefing dari presiden memang yang sudah konklusif, sudah sampai pada kesimpulan, sudah ada hasilnya, sudah matang rencananya, presiden bisa bicara itu. Ya presiden kita nggak mau presiden ditanya untuk soal-soal yang sifatnya baru akan yang masih rencana-rencana itu ke tangan presiden, karena nanti pasti ada adjustment di lapangan. Begitu ada adjustment di lapangan tentu dibilang oh presiden kok beda omongannya, padahal ini adjustment lapangan. Jadi kita nanti punya rencana seperti itu supaya informasi yang keluar dari presiden itu yang sudah firm, yang sudah konklusif. Nah kayak Jadi gitu. mengurangi doorstop juga ya. Iya kan sebenarnya presiden di doorstop tiap saat itu kan juga sebenarnya menguras tenaga presiden Bang. Menguras tenaga presiden kalau di doorstop tiap sebentar. Sekarang itu. yang paling sering di doorstop tuh Pak Dasko ya. Setiap keluar pasti ditanya. Dan sebenarnya kalau mau fair Bang ya, kan kita harus cek dan recheck ke misalnya ke kementerian, ke lembaga untuk mendapatkan jawaban yang firm dulu. Itu kalau berpikirnya benar dan sehat. Gitu. Nah, kalau DFK. Kalau DFK nggak mana mau dia ngecek, pokoknya ada isu benar nggak atau salah, pokoknya keluar gitu. dulu kan. Keluar Tujuannya kan DFK. Iya gitu. Itu jadi yang susahnya ketika di doorstop itu pasti pertanyaan-pertanyaan kejutan itu membuat orang nggak siap. Nah ketika orang nggak siap itu nanti dianggap wah ini begini nih, ini begini, jawaban itu yang mau dipelintir-pelintir. Jadi menurut kita kita cobalah memberikan informasi sesuatu yang sudah firm, sesuatu yang belum, mungkin baru rencana awal gitu, baru judul gitu, tiba-tiba sudah ditanyakan kesimpulan gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Yang akhirnya jadi polemik kan? Akhirnya nanti jadi polemik. Judul aja udah jadi polemik Bang. Padahal belum ditulis apa-apa ini. Ya itulah problem kita ya. Memang itu resiko juga dengan dunia digital kita sekarang ini begitu mudah. Tapi memang mungkin nanti menurut saya Bang, dunia digital ini harus kita bikin sedekat mungkin dengan dunia nyata. Jadi orang yang bermain media sosial ya itu orangnya Bang, bukan bersembunyi di balik akun-akun menyamar jadi hantu, takut dunia terang kayak gitu. Jadi ini saya di dunia nyata, maka ini saya juga di dunia media sosial. Enggak, ini saya dunia nyata kemudian di dunia media sosial saya jadi hantu, enggak begitu Bang. Gitu. Tapi nanti kita pikirkan lah yang kayak gitu. Ya memang kan pengguna media sosial kita sangat banyak, meluas, tetapi dari segi kualitas sangat rendah. Ya, itu. Karena anonymity itu juga menyebabkan orang merasa lepas dari tanggung jawab, Bang. Anonimitas itu membuat orang merasa lepas dari tanggung jawab. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab di balik anonymity itu, di balik anonimitas itu, gitu. Jadi harus kelihatan lah, tampak muka, tampak punggung. Begitu kita hidup di dunia nyata, begitu juga kita hidup di dunia media sosial. Gitu. Dan tampaknya masih panjang kita untuk mendidik mereka ke arah situ. Panjang, tapi nggak boleh nggak dijalankan Bang. Banyak orang putus asa karena ngelihat jalannya panjang Bang, dan nggak mulai dikerjain. Jadi justru kita yang kebakar Bang. Gara-gara kita ngelihat jalannya panjang, kita udah kebakar duluan gitu. Karena kita nggak mau jalan itu. Kan gini, Bung Hasan ya. Apapun mereka adalah sama dengan kita, anak bangsa juga. Putra-putra bangsa. Tentu kita harapkan mereka terbangun kesadarannya, pemahamannya terhadap sebenarnya fungsi media sosial itu sebagai apa.
yang memang harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, Kualitas informasi. kualitas informasi. Dia mengakses informasi lebih baik, juga termasuk bisa mengakses kehidupan dan perekonomian yang lebih baik. Demikian tadi videonya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.